Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Kami berdoa sepakat satu hati untuk umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami sepakat satu hati untuk Roh Kudus bersama-sama hadir di tengah-tengah umat-Mu. Engkau menjamah setiap kebutuhan umat-Mu, dimanapun mereka berada. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang sedang putus asa, Tuhan terus berikan solusi, jawaban, dan jalan keluar. Kami berdoa buat setiap umat-Mu. Kami yakin dan percaya ibadah hari ini tidak akan biasa-biasa saja. Engkau sendiri yang melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Engkau yang memberikan kuasa dan pertumbuhan iman kepada umat Tuhan. Dan kami sepakat juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, khususnya buat Pastor Niko Nyoto Raharjo, dengan setiap wakil-wakilnya, baik di Jakarta maupun di Bandung. Kami sepakat urapan Allah, roh seorang gembala, roh seorang pemimpin turun atas Pastor Niko. Dan kami percaya dia akan terus kau pakai, kau urapi untuk membawa api kegerakan Pentakosta ketiga. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sampai kami semua melihat penuaian yang terbesar dan yang terakhir terjadi di muka bumi ini. Kami juga sepakat berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan seturut firman-Mu. Engkaulah yang menjadi pengharapan ujung-ujung bumi. Engkau berjanji dari pulau-pulau yang jauh akan terdengar puji-pujian kepada Engkau. Engkau berjanji Kedar dan Nebayot, kambing domba mereka akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Dan kami sungguh percaya Indonesia sedang Tuhan lawat. Akan terjadi pertobatan besar-besaran atas bangsa kami Indonesia. Dan kami berdoa untuk penanganan krisis ekonomi, untuk pandemi yang sedang terjadi. Hikmat Tuhan turun mengalir atas pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, MPR, DPR, semuanya dari pusat sampai daerah. Engkau memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang penuh dengan shalom terjadi atas Indonesia. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Urapi lidah bibir hamba-Mu. Berikan lidah seorang murid dengan perkataannya membakar kami, membangun kami. Sehingga kami semua yang mendengarnya dipulihkan, dibangkitkan, ditumbuhkan, didewasakan. Dan kami yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pasti terjadi seturut apa yang Kau sampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima lebih dari yang sanggup kami pikirkan dan doakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita memasuki bulan yang terakhir di tahun ini, bulan Desember, di mana kita memperingati kembali Natal, kelahiran Juru Selamat kita Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara dengan sebuah tema, Tuhan melawat umatnya. Kita dapatkan tema Natal tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bagaimana Allah bisa menyertai kita ketika Dia melawat kita, ketika Dia mengunjungi kita dengan belas kasihan, dengan kasih karunia, dengan anugerahnya. Allah melawat umatnya untuk bisa menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Mari kita melihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-67. Lukas pasal pertama ayat 67, Alkitab berkata, dan Zakaria ayahnya, yaitu ayah dari Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya. Ada sebuah hal yang menyertai Natal pada waktu itu Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Zakaria, yaitu imam, dan istrinya adalah Elisabet. Dua orang ini adalah imam, tetapi mereka tidak punya anak. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh hati, tetapi mereka tidak punya anak. Satu kali Tuhan mengunjungi
Zakaria dan Elisabet melalui malaikatnya dan berkata bahwa mereka akan punya anak. Dan anaknya akan diberi nama Yohanes yang kemudian terkenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, Zakaria ketika mendapatkan anak ini, ya, dia mengalami banyak hal. Dia sampai bisu karena kekurang percayaannya. Tapi ketika anak ini lahir dan dia memberi nama Yohanes, maka dia bisa berkata-kata. Dan pada saat itu Alkitab berkata dia penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Jadi Alkitab menegaskan bahwa pada saat ini, pada momen ini, Zakaria itu penuh dengan Roh Kudus. Dan kemudian dia bernubuat. Artinya apa? Nubuatnya bisa dipercaya. Karena nubuatnya keluar dari kepenuhan Roh Kudus, bukan dari keinginan hatinya, bukan dari pikirannya, tapi karena dia sedang dilawat, dipenuhi Roh Kudus dan dia bernubuat. Dan nubuatnya Bapak Ibu Saudara, ada dua hal, yaitu nubuatan tentang juru selamat Tuhan Yesus Kristus, dan bagian yang kedua adalah nubuatan tentang anaknya sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Tapi kali ini kita akan lihat nubuatannya tentang Tuhan Yesus. Dari nubuatan Zakaria ini yang sedang dipenuhi Roh Kudus, kita bisa mengerti apa artinya Allah menyertai kita. Apa tujuan Tuhan melawat kita. Ayat yang ke-68 Alkitab itu berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Nubuatan yang pertama Bapak Ibu Saudara dari Zakaria yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya. Nubuatan tentang Tuhan Yesus yang pertama kali itu adalah Tuhan sedang melawat umatnya. Kelahiran Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara menunjukkan bahwa Tuhan sedang melawat umatnya. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama, contohnya di dalam Keluaran 4 ayat 31. Alkitab berkata bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel. Dalam perjanjian lama, Tuhan hanya mengindahkan, mendengar doa, menjawab doa, menolong Israel, hanya mengindahkan Israel. Tetapi di dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan bukan cuma mengindahkan kita. Tuhan bukan cuma menjawab doa kita. Tuhan bukan cuma menolong kita, tapi Dia melawat kita. Untuk apa? Supaya bisa menyertai kita dan berjalan bersama-sama dengan kita. Ini anugerah yang luar biasa. Natal berbicara lawatan Tuhan. Natal berbicara penyertaan Tuhan. Natal berbicara Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita. Menjalani kehidupan kita masing-masing. Nah, tujuannya apa Tuhan melawat umatnya Bapak Ibu Saudara? Kita teruskan di dalam ayat ini. Alkitab berkata bahwa sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Tujuan Tuhan melawat hidup kita supaya terjadi kelepasan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita supaya kita mengalami kelepasan. Kelepasan dari apa? Yang utama adalah kita lepas dari dosa dan maut. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Agama tidak menyelesaikan, ilmu pengetahuan tidak bisa menyelesaikan. Kehebatan, kekayaan, ketenaran seseorang tidak pernah bisa menyelesaikan ini. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, ketika Dia melawat kita, Dia membawa kelepasan. Supaya dengan kematiannya di kayu salib, dosa kita diselesaikan. Dan dengan kebangkitannya, Dia mengalahkan maut dan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Keselamatan terjadi dalam hidup kita, kelepasan terjadi. Tujuan Tuhan melawat umatnya yang kita peringati dalam Natal ini adalah Tuhan membawa kelepasan dalam hidup kita. Bagian berikutnya dari Injil Lukas dalam ayat ke-11 sampai ke-16 dari pasal yang ke-7.
Lukas 7 ayat 11-16 diceritakan di sana bahwa Tuhan pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Dan ketika dia sampai di kota itu, dia melihat ada serombongan orang sedang bersedih karena ada seorang anak laki-laki meninggal dunia. Anak laki-laki ini adalah anak tunggal, ibunya sudah tua, ibunya sudah janda. Ketika Tuhan melihat ini, ketika dia melihat si ibu ini seolah-olah kehilangan pengharapan karena anak yang harusnya bisa dia harapkan ternyata meninggal. Dia berbelas kasihan dan kemudian dengan kuasanya dia membangkitkan orang itu. Dia membangkitkan anak muda di kota Nain ini hidup kembali. Dan ketika semua orang melihat peristiwa ini, mereka berkata seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Bahkan ada orang yang berkata Allah telah melawat umatnya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuktikan bahwa ketika dia melawat umatnya, dia membawa kelepasan. Kelepasan dari maut. Maut tidak berkuasa. Ketika Tuhan ingin anak ini bangkit, maut tidak bisa menahan. Bapak Ibu Saudara, itulah anugerah buat kita semua. Tuhan melawat kita dan dia membawa kelepasan. Dan kembali ditegaskan di dalam kisah Zakius. Seorang pemungut cukai yang tidak disukai, tapi hatinya merindukan Tuhan. Tuhan datang ke rumahnya. Dan melalui pertobatan Zakius, Tuhan menyatakan bahwa keselamatan terjadi kepada Zakius, kepada keluarganya, kepada rumah ini. Yang dimaksud adalah kepada keluarga Zakius. Tuhan membawa kelepasan bagi Zakius. Sehingga Zakius yang tadinya begitu cinta uang, bahkan dia berani relakan semua hartanya untuk membayar apa yang pernah dia peras dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang dalam hidup kita, membawa kelepasan dalam hidup kita, membawa anugerah yang besar, sehingga kita bisa lepas dari dosa, dari maut, dari hidup kita yang lama, dan kita bisa menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Dalam ayat yang ke-69 dari Lukas pasal pertama kita melihat tujuan Tuhan yang kedua. Alkitab berkata bahwa ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Lukas pertama ayat 67, saya bacakan sekali lagi, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita. Kenapa dikatakan tanduk keselamatan? Keselamatan kita sudah mengerti Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut tanduk? Tanduk adalah sebuah kekuatan bagi binatang yang bertanduk untuk mempertahankan dirinya, untuk menyerang musuhnya, untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tanduk adalah simbol kekuatan. Tanduk adalah simbol sebuah pertahanan di mana bisa mengalahkan musuh dan memenangkan setiap pertarungan. Bapak Ibu Saudara, untuk kita diselamatkan, ingatlah dengan baik, ini adalah sebuah peperangan rohani. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya percaya Tuhan Yesus, kita sedang memproklamirkan perang melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa, melawan segala sistem-sistem yang dikendalikan oleh penguasa dunia ini, yaitu si iblis, musuh kita. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita tunduk di bawah kaki Tuhan, kita sedang melawan kerajaan si iblis. Dan iblis tidak mau orang diselamatkan. Iblis ingin semua orang binasa bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memberikan buat kita keselamatan. Bukan keselamatan yang rapuh, yang bisa dikalahkan dengan mudah, yang bisa dihancurkan oleh lawan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, kekuatan. Keselamatan yang kuat, yang terjamin, yang pasti. Ketika Bapak, Ibu, Saudara dan saya bertobat, percaya Tuhan Yesus, hidup setia kepada Tuhan Yesus sampai hari hidup kita, percayalah bahwa keselamatan itu sudah kita pegang. Dan janji itu adalah kuat. Si iblis tidak bisa menghancurkan Bapak, Ibu, Saudara. Si iblis tidak bisa membatalkan keselamatan kita. Dia memang berusaha seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita
untuk menelan orang yang dia bisa telan. Tetapi kalau kita tetap ada dalam Tuhan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan sampai hari hidup kita, maka iblis cuman bisa mengitari kita, tapi tidak bisa menelan kita. Iblis tidak bisa membatalkan, siapapun tidak bisa membatalkan keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Asalkan kita percaya, bertobat, dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, maka keselamatan itu seperti sebuah tanduk yang kuat buat kita semua. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara, jangan bimbang. Kenapa? Karena yang menjanjikan keselamatan itu adalah Allah yang setia. Artinya apa? Dia Allah yang selalu ingat perjanjian. Dia Allah yang sanggup menepati perjanjian. Tapi dia juga Allah yang mau menepati perjanjian. Manusia kadang-kadang lupa dengan perjanjiannya. Kalaupun dia ingat, dia tidak sanggup menepati janjinya. Kalaupun dia sanggup, banyak orang tidak mau menepati janjinya. Tapi Allah kita tidak seperti itu. Ketika dia berjanji, dia akan selalu ingat apa yang dia pernah janjikan. Dan dia selalu sanggup menepati janjinya. Dan dia mau menepati janjinya karena kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, sehingga Daud pun bisa berkata kepada Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud mengatakan perkataan ini ketika dia dilepaskan dari cengkraman musuhnya, dilepaskan dari cengkraman Raja Daud yang berusaha membunuhnya. Dan dia berkata, dia tanduk keselamatanku. Dia Allah gunung batuku, kepadanya aku bisa percaya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah supaya kita memperoleh tanduk keselamatan itu. Mari kita lanjutkan. Di dalam ayatnya yang ke-72 dari Lukas pasal pertama. Ayat 72 berkata, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat kita adalah untuk menunjukkan rahmat-Nya. Rahmat Tuhan berbicara belas kasihan Tuhan, berbicara anugerah Tuhan, berbicara perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan itu bukan cuma sekedar kata-kata, bukan cuma sekedar slogan yang manis, yang enak didengar tapi tidak ada buktinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang melawat kita, Dia membuktikan. Dia membuktikan belas kasihannya, Dia membuktikan rahmat-Nya. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara yang sangat-sangat menderita. Di kayu salib, di dalam penderitaan yang luar biasa. Dimulai dari kelahirannya hanya di sebuah kandang binatang di atas palungan. Dikejar-kejar oleh musuhnya. Dihianati oleh murid-muridnya. Dan kemudian mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan tunjukkan rahmat-Nya. Bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang nyata. Sehingga hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, bisa memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan. Hanya karena pengorbanannya di kayu salib, Tuhan itu bisa menebus kita. Dan dosa kita bisa diselesaikan, keselamatan kita bisa terima, hanya karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan sifat Allah yaitu setia, benar, murah hati, dan juga keadilan Tuhan. Adil Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena setiap dosa harus dihukum. Setiap dosa harus ada sanksi, bahkan hukumannya. Itu sebabnya kita sebetulnya yang harus menerima sanksi itu. Kita harus menerima hukuman itu, tapi selain Allah itu adil, Dia juga Allah yang setia dan murah hati. Dia Allah yang berbelas kasihan. Dia ambil semua hukuman yang harusnya buat kita. Ditanggung di dalam badannya sendiri, di dalam tubuhnya sendiri.
sehingga kita bisa menerima kelepasan. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang dihukum. Keadilan Tuhan terselesaikan, terbayarkan, tapi juga belas kasihan Tuhan dibuktikan dan ditunjukkan. Karena Dia sendiri yang menanggung semua hukuman itu buat kita. Bapak Ibu Saudara, sehingga Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius, pasalnya yang pertama ayat yang ke-12, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku tidak malu mengiring Tuhan. Aku tidak malu dan tidak pernah menyesal sekalipun harus menderita. Kenapa? Karena aku tahu kepada siapa, Allah seperti apa yang Dia percayai. Yesus Tuhan adalah Allah yang adil, tapi juga Dia Allah yang berbelas kasihan, yang penuh dengan kemurahan, yang penuh dengan anugerah. Dan Paulus berkata, aku yakin Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Hingga sampai pada akhirnya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan sanggup memelihara semua janjinya dan menggenapinya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan melawat umatnya adalah Dia ingin menunjukkan rahmat-Nya dengan perbuatan yang nyata dan menghasilkan sebuah perubahan yang besar bagi kehidupan manusia yang harusnya dihukum karena dosanya, tapi bisa diselamatkan karena semua hukuman ditanggung oleh Tuhan sendiri. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-74 dikatakan, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Ayat 75, dalam kekudusan, kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Tujuan Tuhan melawat kita supaya pada akhirnya setelah kita diselamatkan, ditebus, kita bisa beribadah kepada Tuhan tanpa takut. Bangsa Israel begitu takut melihat hadirat Tuhan di Gunung Sinai, penuh dengan api petir yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan binatang saja yang menyentuh gunung itu akan binasa. Mereka ketakutan. Mereka cuma bisa bilang pada Musa, Musa engkau saja yang naik, kami tidak berani. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa tabir yang menutupi ruang kudus dan ruang maha kudus sudah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Sehingga tidak ada lagi pemisah. Semua bisa melihat langsung sampai ke ruang maha kudus. Sampai ke tempat Allah bersemayam. Sampai kita bisa melihat hadirat Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kepadanya tanpa takut, Bapak Ibu Saudara. Tanpa takut melihat Allah yang kudus. Kenapa? Karena kita pun sudah dikuduskan oleh pengorbanan dan darah Tuhan Yesus. Kita bisa masuk ke hadirat-Nya. Kita bisa mengalami hadirat Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Baik ibadah bersama-sama maupun ibadah pribadi kita. Kita bisa menangis di hadapan Tuhan, terharu akan belas kasihan Tuhan. Kita bisa beribadah kepadanya dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Dan juga kita bisa beribadah, artinya kita bisa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Kalau dulu kita giat melakukan dosa, kalau dulu kita giat melakukan hal yang menentang dan menyakiti hati Tuhan, tapi hari ini kita bisa hidup giat untuk melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Giat untuk terus memelihara kekudusan di hadapan Tuhan. Kenapa? Semua itu dimungkinkan karena Allah melawat kita. Karena Allah memberikan kasih karunia-Nya, memberikan tanduk keselamatan, menunjukkan rahmat-Nya buat kita. Allah membawa kelepasan dari dosa-dosa yang lama. Tuhan datang untuk supaya kita bisa lepas dari ikatan dosa. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini terikat dengan dosa, datang sama Tuhan, minta dilepaskan. Roh Kudus akan bekerja sehingga kau bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dulu engkau mungkin seperti ulat yang selalu memakan daun dan mematikan tanaman, yang membuat orang merasa jijik. Tuhan sanggup mentransformasikan engkau menjadi kupu-kupu yang indah, membantu penyerbukan,
bukan lagi menghancurkan tanaman, justru membantu penyerbukan dan dipandang indah oleh manusia. Tuhan sanggup mentransformasi hidup kita dari orang yang penuh dengan dosa, hidup dalam dosa, sekarang hidup berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, arti Natal yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Itu artinya Tuhan melawat kita supaya Ia membawa kelepasan buat kita. Supaya Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Supaya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya dan mengingat perjanjian-Nya. Dan supaya kita dapat beribadah kepada-Nya tanpa rasa takut dan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Tuhan seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Natal ini Tuhan, Engkau melawat kami umat-Mu. Engkau bahkan menyertai kami. Engkau Allah Immanuel, supaya kami memperoleh segala yang Tuhan janjikan. Janji-Mu setia, janji-Mu ya dan amin, dan Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami boleh menjadi seorang penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan tanpa takut. Bahkan kami mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga yang Tuhan janjikan. Penuaian besar terjadi di dalam generasi kami. Dan kami boleh melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan umat-Mu dengan firman-Mu, Roh Kudus yang terus berbicara kepada umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan. Dan Tuhan ingatkan itu. Langsung, mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan ini dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.